Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sekali lagi mengucap syukur bahwa minggu demi minggu kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas satu buah tema, yaitu hidup sebagai tawanan roh. Hal yang akan kita lakukan yaitu kita akan merenungkan yaitu mengenai apa hidup sebagai tawanan roh dan bagaimana sebenarnya kehidupan sebagai tawanan roh. Dan apakah hal ini menjadi satu hal yang mandatori di dalam hidup kita sebagai orang Kristen ataukah tidak. Jadi ini adalah hal yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkuasa di dalam setiap hati kami, supaya kami boleh melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyatakan kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menggapai dan kami boleh berjalan sesuai dengan topangan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami untuk melangkah. Biarlah kami dalam hidup sehari-hari kami boleh melangkah dalam iman dan kami melihat pengharapan yang begitu mulia di dalam Engkau. Tuhan kiranya kuatkan dan teguhkan hati kami dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat kita. Kisah Rasul 20, ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sampai sini kita baca. Jadi hal yang pertama kita ingin memahami mengenai terminologi atau istilah mengenai tawanan roh. Apa itu tawanan roh? Jadi kalau kita melihat bahasa aslinya ya, kata dedemos yang kemudian diterjemahkan menjadi kata tawanan di Elai itu bukan kata yang khusus. Itu kata yang muncul beberapa kali dan bahkan kalau kita bicara akar katanya itu mungkin ratusan kali. Nah, kata ini sendiri muncul 43 kali di dalam seluruh perjanjian baru. Tetapi ada hal yang membuat kata ini menjadi hal yang kita perlu angkat. Kenapa? Karena hanya di bagian inilah kata ini disandingkan dengan Roh Kudus. Menjadi tawanan roh. Dan kalau kita lihat ya, secara sense atau nuansa daripada kata ini, tawanan itu diterjemahkan juga sebetulnya sebagai kata yang misalnya diikat atau dipenjara. Jadi ada satu pembatasan, ada satu dalam tanda kutip ya, sesuatu restriction, pembatasan. Ya kita cukup familiar dengan kata-kata lockdown misalnya, kita nggak kemana-mana berbulan-bulan ya. Kita ada pembatasan-pembatasan sosial, kita tidak bisa kemana-mana. Ini hanya sedikit saja cicipan mengenai apa yang kita bisa pahami mengenai sense dari kata ini. Nah tetapi kalau kita lihat lebih jauh, kata ini juga kata yang dipakai misalnya waktu Kristus ditangkap. Jadi secara physical sense benar-benar itu adalah sesuatu force yang merestriksi seseorang atau tindakan seseorang dan membatasi. Jadi kata ini dipakai waktu Kristus ditangkap. Atau kata ini juga muncul ketika misalnya ada perumpamaan tentang kerajaan Allah, lalang dan gandum. Lalang dipotong kemudian diikat. Nah kata ikat itu ya saudara, dan kemudian dibakar. Jadi waktu kita membaca teks ini ada satu nuansa bahwa kata ini adalah satu force yang mendorong atau mengikat, memaksa. Lalu kita akan bingung saudara, Roh Kudus memaksa sampai seperti ini kah sense-nya? Nah inilah yang nanti akan kita renungkan ya. Kenapa ada muncul kata tawanan roh? Apakah ini dalam pengertian yang kayak memaksa sampai kelihatan Paulus tidak ada pilihan lain atau bagaimana? Nah sebelum kita masuk lebih jauh ya saudara, kita nanti akan bicara mengenai dalam nuansa spiritual dan dalam nuansa fisikal. Saya akan baca terlebih dahulu sekali lagi di dalam Kisah Rasul 21 ayat 10 dan sampai ayat yang ke-12 ya.
Saya akan ajak kita lihat ya, kata ini muncul lagi dengan di dalam kata ikat. Saya bacakan ya, Kisah Rasul 21 ayat 10 sampai 12. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ini nabi Kristen saudara ya, pada zaman itu ya. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat, ini ya kata ini, oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Jadi nuansanya benar-benar di dalam suatu restriksi, saudara. Di dalam satu nuansa yang tidak ada kebebasan dalam pengertian itu. Nah sekarang waktu kita bicara mengenai apakah Paulus punya pilihan? Jawabannya tentu saja Paulus punya pilihan. Paulus dia bisa memilih sebetulnya kalau kita pakai rhetorical question ya. Paulus bisa pilih enggak untuk tidak mengikut daripada pimpinan Roh Kudus? Ya, kita bisa lihat bagian-bagian lain dalam Alkitab ada bagian yang mendukakan Roh Kudus. Jadi kelihatannya bisa untuk Paulus memilih untuk tidak mengikut. Lah kalau begitu, kalau Paulus bisa memilih untuk tidak, lalu signifikansi kata tawanan roh bagaimana? Karena ketika ada kata tawanan roh itu seperti sesuatu yang harus diikuti. Nah ini sesuatu hal yang kita perlu tahu ya, ini berbicara mengenai terminologi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk mencoba memahami nuansa ini lebih dalam lagi. Sampai kita boleh memahami kenapa Paulus bilang aku ini tawanan roh. Kenapa dia bisa bilang begitu? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama ada bagian-bagian yang membuat kita memahami satu dilema yang muncul. Ada satu kesadaran bahwa ketika melihat ke depan itu semua penderitaan. Paulus juga bilang nih, aku ini tidak tahu apapun yang ada di depanku kecuali apa yang dinyatakan Roh Kudus. Berarti Paulus menerima pernyataan Roh Kudus bahwa dia akan mengalami sengsara dari kota ke kota. Penjara menanti aku, ini luar biasa. Dia tahu satu hal, dia tidak tahu keseluruhan, dia tidak tahu. Tapi dia tahu sesuatu yang dinyatakan Roh Kudus kepada dia. Dan ini yang menjadi pimpinan tuntunan sehingga Paulus melihat ke depan dan percaya dan ikut. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dia mengikuti kalau dia sudah tahu bahwa ke depan itu hanya ada sengsara? Kenapa? Kenapa ada orang yang mau mengikuti Tuhan kalau cuma dalam tanda kutip cuma ya saudara ya. Kalau cuma di depan itu ada sengsara. Kenapa dia mau ikut? Tentu saja di sini ada proses di mana dia hatinya sudah dilahirbarukan oleh Tuhan. Sehingga orang yang hatinya sudah dihidupkan Tuhan, dia akan menaati dan dia punya kehendak yang dia pakai untuk menaati pimpinan Roh Kudus. Sehingga itu dia mengatakan aku ini tawanan roh. Jadi ada resiprokal ya, ada dua sisi yang kita bisa lihat. Satu sisi Roh Kudus memimpin sampai kelihatan betul-betul memimpin sampai dia harus ikut, tapi sisi lain Paulus yang sudah digerakkan hati oleh Roh Kudus, yang dihidupkan, dilahirbarukan, dia sekarang memilih, menghendaki untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya akan ajak kita melihat ya, di dalam perjanjian lama juga ada nabi-nabi, orang-orang yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih, yang punya pergumulan semacam ini dan akhirnya dia tahu apa yang dia harus lakukan. Kita akan coba lihat sedikit saja, misalnya ya, di dalam Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 9. Yeremia 20, saya tidak akan bahas terlalu banyak ya bagian ini, tapi ini menjadi ilustrasi bagi kita ya. Dan sembari kita berpikir juga mengenai kehidupan kita hari ini saudara. Kita ini tawanan roh atau bukan? Saya ngomong dari awal ya saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bukan tawanan. Entah dia tawanan dosa atau dia tawanan roh. Cuma ada dua saudara. Balik lagi kita akan lihat Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan buat kita. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan. Berarti Tuhan menyatakan sesuatu kepada Yeremia. Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku. Sepanjang hari
Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlala-lala untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, ini refleksi hati yang betul-betul tahu apa hal yang paling utama dalam hidup. Dia tahu, saudara. Dia tahu apa yang Tuhan nyatakan. Dan dia tahu bahwa ini adalah panggilan yang memang indah dan penting. Kenapa? Karena waktu itu Yeremia punya panggilan sangat sulit. Ya kita tahu ya, kalau kita baca seluruh kitab Yeremia, yang percaya kepada pemberitaan Yeremia minimal cuma 2. Yang kita tahu ya, maksimal ya di sini. Enggak tahu ada yang lain, tapi yang dinyatakan 2. Yaitu ahli tulisnya dia, Baruk, dan sida-sida dari Ethiopia. Cuma itu yang dinyatakan dalam kitab Yeremia. Lalu semua orang Israel pada waktu itu menghadapi penjajahan Babilonia, mereka masih mengeraskan hati, plus ditambah ada nabi-nabi palsu seperti Nabi Hanania yang berkhotbah di bait Allah mengatakan bahwa Kuk Raja Babel, pada waktu itu orang Israel sudah dibuang ke Babilonia. Ini pembuangan yang pertama 605 sebelum Masehi, sudah dibuang, dan Hanania di bait Allah dia khotbah bahwa Kuk itu akan dipatahkan. Yeremia hari itu lagi pakai Kuk untuk menyatakan bahwa Tuhan menghukum Israel. Dan Hanania bilang, ambil Kuknya Yeremia, dipatahkan sama dia. Terus dia bilang, Tuhan akan mengembalikan orang-orang buangan itu ke dalam Israel kembali, Yerusalem. Dan Tuhan akan memelihara orang Israel lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan Hanania ini, itu justru makin menyesatkan orang Israel. Inilah keadaan pada waktu itu. Nabi-nabi, orang-orang memakai nama Tuhan untuk menyatakan bahwa dia memiliki penglihatan. Ini keterlaluan, saudara. Dan ini natur penyesatan zaman ini. Kalau kita mau ngomong ya, natur penglihatan itu apa, saudara? Balik lagi, coba kita renungkan pelan-pelan bagian ini. Kalau Tuhan sharingkan sesuatu visi kepada kita, saya tanya, itu beban yang enak atau beban yang berat, saudara? Tuhan sharingkan bebannya. Tuhan sharingkan hatinya kepada kita. Kira-kira kita bagaimana, saudara? Kita kayak orang-orang yang sharing misalnya, oh saya kemarin malam ketemu Tuhan Yesus dalam penglihatannya, lagi duduk ngopi bersama Tuhan Yesus misalnya. Penglihatan semacam itu sudah pasti bohong, saudara. Sudah pasti, kenapa? Karena di dalam seluruh Alkitab yang namanya Tuhan sharing visi, saudara, itu datangnya beban, saudara. Beban berat. Misalnya kita lihat kalau Habakuk pasal 1 ayat 1 itu dinyatakan ya, ucapan ilahi, penglihatan yang diterima oleh Habakuk. Kata penglihatan itu visi, saudara. Dan kata penglihatan itu beban. Coba bayangkan nih, kalau Tuhan suruh kita ngomong, omongannya kira-kira apa, saudara, yang harus kita omongkan? Kalau kita lihat seluruh kitab Yeremia dan kitab Perjanjian Lama, kebanyakan, saudara, kalimatnya adalah bertobatlah. Waduh, kalau kalimat ini muncul, saudara, siapa yang senang ditegur loh, saudara? Tidak ada yang senang ditegur. Dan kalimat ini yang harus diucapkan Yeremia. Coba bayangkan, ya, dia ucapkan ini, yang terjadi apa? Ya kalau kita lihat tadi ya, dia setiap kali dia bicara, setiap kali dia ngomong, aku terpaksa berteriak. Dia bilang, kenapa? Karena ada kelaliman dan ada aniaya. Firman Tuhan menjadi cemoohan bagiku. Oh ini sangat sulit, saudara. Ambil contoh lagi ya, kalau di dalam zaman ini orang pada mengkompromikan kekudusan hidup, tetapi firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku Allahmu itu kudus. Kalau kita menekankan kekudusan hidup, terus dikhotbahkan bagian ini, saudara, dengan keras. Misalnya kayak Yohanes Pembaptis ya, dia bilang, kapak itu sudah ada di akar pohon, tinggal ditebang saja pohon yang tidak berbuah. Oh ini kalimatnya sangat keras, saudara. Sangat keras. Dan siapa dia, Yohanes Pembaptis? Apakah dia yang pada akhirnya menerima kemuliaan secara duniawi? Tidak, kepalanya dipotong, saudara. Itu Yohanes punya akhir hidup ya. Kalau di dalam cerita dunia dia sangat miserable. Tidak ada success story di dalam hidup dia, tidak ada. Tetapi dia mengatakan ini terus konsisten. Tegur Herodes, tidak sah kamu ambil istri saudaramu, dan seterusnya, saudara. Akhirnya akhir hidup dia bagaimana? Kepalanya di atas piring. Wah itu bukan sesuatu hal yang ringan, saudara. Bukan kayak misalnya tadi malam ya saya ketemu Tuhan Yesus, kayak tadi ya, saudara. Terus dia menyatakan, oh ada kemuliaan apa dan seterusnya. Itu natur yang langsung kebalik dari seluruh bagian firman Tuhan. Ketika Tuhan sharing visi, itu beban, saudara.
Dan sekarang pertanyaan, beban itu waktu diterima oleh hamba-hamba Tuhan, diterima oleh nabi Tuhan, diterima oleh umat Tuhan, bagaimana kita sikapi, saudara? Kita sikapi, kita tahu hati Tuhan yang hancur, yang pedih, yang marah, yang murka, saudara. Kita pada waktu menyatakan isi hati Tuhan, kita juga tidak dengan dengan enteng ya. Sharing sambil ketawa-ketawa misalnya, terus sharing sembari kita bercandaan ya. Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena ada keseriusan firman Tuhan. Dan hal ini juga menuntut satu keseriusan hidup, saudara. Maka dari itu, Yeremia luar biasa. Dia bilang, waktu aku memberitakan firman Tuhan, aku dapat penganiayaan yang begitu berat. Tetapi dia bandingkan penderitaan yang dia alami kalau dia memutuskan untuk berhenti ngomong. Mana yang lebih berat, saudara? Sekali lagi ya, Yeremia waktu ngomong firman Tuhan, menegur orang Israel, dia dapat penganiayaan banyak. Dia sangat susah, saudara. Tetapi waktu dia memutuskan, dia berpikir, aku tidak mau lagi ngomong tentang Tuhan. Mana kondisi yang lebih menderita bagi Yeremia? Yang kedua, saudara. Kenapa? Karena percuma aku tahan. Dalam badanku, dalam tubuhku itu ada api yang menyala, tidak bisa ditahan, saudara. Ini adalah natur panggilan Tuhan. Waktu Tuhan kasih panggilan, saudara, kita ini betul-betul dipenuhi. Hati Tuhan itu dinyatakan kepada kita dan kita lihat, saudara. Dan ini yang kita hidupi, saudara. Dan Yeremia lakukan ini terus sampai mati. Matinya paling tidak enak ya. Kalau kita nggak lagi bahas Yeremia, tapi sedikit saja. Yeremia sudah dikasih tahu. Ada penglihatan buah arah yang baik ke Babilonia, buah arah yang jelek itu di Israel, Yerusalem. Yang paling hancur ke Mesir. Yeremia sudah ngomong, Tuhan menyertai mereka yang dibuang ke Babilonia. Orang Israel sudah dengar ini tidak percaya. Lalu culiklah Yeremia, dibawa kemana, saudara? Dibawa ke Mesir, ya kayak gitu kira-kira ya. Jadi hidup Yeremia itu hidup di dalam kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan. Tetapi dia terus setia memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyatakan isi hatinya kepada Yeremia. Saudara, hari ini kalau kita sampai sini dulu ya, kita coba renungkan ya. Adakah beban yang Tuhan letakkan dalam hati kita? Adakah visi? Kalau kita ngomong visi ya, bukan penglihatan dalam mimpi itu bukan, saudara. Tapi ada visi yang Tuhan beri enggak, saudara? Ada beban yang Tuhan kasih enggak? Kalau ada jawabannya, kita akan lihat satu bukan effort lagi, hidup total hanya untuk melakukan panggilan Tuhan. Maka tadi kalau kita lihat Paulus bilang, dia bilang apa? Aku tidak peduli nyawaku, aku tidak peduli. Tidak peduli, asal aku bisa menyelesaikan sampai finish, menyelesaikan pertandingan ini. Dan melayani, memberitakan Injil kabar baik. Itu yang menjadi inti daripada hati Paulus. Nah maka Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita bicara mengenai terminologi ya, dan nuansa atau sense mengenai tawanan roh, kita mulai ada ngerti sesuatu hal. Yaitu adalah ketika Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita, dan saya percaya setiap orang Kristen itu menyadari, memahami, dan Tuhan menyatakan isi hatinya secara beberapa hal, saudara. Yaitu kita waktu baca firman Tuhan, hati kita tertegur, hati kita tergerak. Ya kalau kita baca sembari ngantuk ya berat, saudara ya. Memang itu udah jam-jam berat ya, kita baca ya aminnya besok pagi. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita betul-betul hati kita itu pasti ditawan oleh firman Tuhan. Kita bisa lihat, ambil contoh ya, Luther ini kita pada waktu reformasi yang lalu pas saya juga bahas mengenai bagian ini, nggak tahu masih ingat atau enggak ya. Tapi Luther juga, saudara, ketika dia berdiri seorang diri, menyatakan kesalahan seluruh Roma Katolik, dia buat 95 tesis. Oh ini luar biasa loh, keberanian dari mana, saudara? Jawabannya kenapa? Karena dia hatinya ditawan oleh firman Tuhan. Orang yang hatinya ditawan oleh firman Tuhan, itu akan mengerjakan panggilan Tuhan. Meskipun banyak kesulitan, sengsara, dan penganiayaan. Tetapi bagi dia, bagi mereka, itu tidak jadi masalah. Yang penting apa? Injil Kristus diberitakan. Ini saudara. Jadi ini yang kita bisa lihat ya. Reformasi mulai dari mana, saudara? Gerakan-gerakan itu dari mana? Dari orang yang menangkap visi Tuhan, yang menyatakan ini kepada orang lain. Dari bagian ini, saudara, biarlah kita juga, saudara, sama-sama ya, menggumulkan panggilan Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Beban apa yang Tuhan taruh, sampai kita tidak bisa untuk tidak. Saya ambil contoh sedikit lagi ya, misalnya ya.
Saya tidak tahu, mungkin di sini juga ada yang lagi bergumul mau masuk sekolah teologi ya. Kalau ada, puji Tuhan saudara. Kita mau kabur bagaimanapun, tetap hati gelisah. Paling gelisah kapan saudara? Waktu ikut rally doa misalnya, rally doa KKR. Biasanya setelah rally doa itu ada panggilan, ada calling. Waktu di calling, siapa yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Kita kalau melawan gerakan itu saudara, Tuhan sudah pimpin, sudah nyatakan dan kita lawan. Terus hatinya tidak tenang. Sampai kapan tenang? Sampai akhirnya kita bilang, hari ini saya maju. Setelah itu besok ada panggilan lagi, hatinya ngomong, kemarin sudah maju. Terus ya. Jadi kalau kita terus menolak saudara, berlelah-lelah kita lawan panggilan Tuhan ini, kita tidak akan mampu saudara. Karena Tuhan sudah menyatakan panggilan dia. Dan panggilan ini terus menerus akan Tuhan nyatakan satu-satu langkah. Seperti Paulus hari itu dia tidak tahu apa yang akan ada di depan, dia tidak tahu. Dia cuma tahu ada sengsara dan penderitaan. Yang lain dia tidak tahu. Tetapi satu hal lagi yang dia tahu adalah itu yang ditugaskan Tuhan kepada dia, maka dia jalan. Bisa lihat ya bagian ini ya. Jadi sekali lagi, kenapa Paulus yang bisa pilih untuk tidak taat dalam tanda kutip, dia pilih untuk taat. Karena dia hatinya sudah ditawan oleh Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dan dia memang betul-betul hidup sekarang 100% untuk Tuhan. Maka dia tidak hiraukan lagi apapun juga saudara. Ini bagian yang pertama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sekarang ini kita bicara apa itu hidup sebagai tawanan roh. Nah bagian yang kedua, yang bagian besar yang kedua, kita mau membahas ya mengenai bagaimana hidup sebagai tawanan roh. Ya kalau kita mau ngomong langkah atau proses ya di dalam hidup sebagai tawanan roh. Nah sekarang saya akan ajak kita untuk membandingkan ya respon Paulus yang ada di dalam Kisah Rasul 20 tadi dengan apa yang kemudian dia tulis di dalam Roma pasal 7 dan 8. Karena apa? Dari awal saya sudah bilang, yaitu tidak ada seorang pun yang hidup itu bebas ya. Dalam pengertian bebasnya manusia modern saat ini. Tidak ada otoritas apapun, tidak ada pengaruh dari siapapun. Itu hanya imajiner ya. Tidak mungkin pernah terjadi saudara. Tidak ada kebebasan yang liar semacam itu, tidak ada. Hanya ada dua pilihan. Kita ada menjadi tawanan roh, terminologi Kisah Rasul 20, atau kita itu tawanan daripada dosa atau setan atau iblis. Cuma ada dua opsi saja, nggak ada yang ketiga saudara. Nah sekarang kita akan lihat ya Roma pasal 7. Kita akan lihat Roma pasal 7 ayat yang ke-14 sampai 20. Saya akan bacakan perlahan ya saudara. Nanti kita coba akan ambil beberapa contoh atau ilustrasi ya, supaya kita boleh coba mencermati bagian ini dengan lebih tepat. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita udah bicara mengenai tawanan roh ya. Yaitu bagaimana orang yang hati sudah dilahirbarukan dan menerima visi dari Tuhan, dia menyadari besarnya kasih Tuhan dan dia memahami bagian ini, kemudian dia menghidupi panggilan Tuhan. Ini tawanan roh. Sekarang yang terjual di bawah kuasa dosa, itu kebalikannya saudara. Kebalikannya persis. Kehendaknya ada enggak? Kehendaknya ada saudara. Tetapi kehendak ini sudah terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga waktu dia tahu apa yang baik, dia lakukan yang terbalik. Saya ambil contoh sederhana ya. Ini ilustrasi saudara ya. Ambil contoh gini ya. Waktu di kelas ngantuk sekali ya. Atau di kantor ngantuk sekali.
dalam hati kita, hati kecil kita, aduh nanti kalau sudah pulang rumah, saya mau cepat-cepat makan malam, lalu sebentar istirahat, biar besok pagi segar ya. Tapi anehnya saudara, anehnya itu biasanya terjadi siklus, berulang kali ya. Kenapa? Karena waktu malam menjelang, tiba-tiba energinya penuh. Tadi low battery, dari pagi sampai sore low battery gitu. Tetapi menjelang malam itu baterainya kayaknya 100%. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ingat, kenapa baterainya bisa 100% saudara? Dia ingat, masih ada film seri yang kemarin belum selesai ditonton. Kemarin episode 6 ya, karena udah 6 jam, wah apa boleh buat tidur ya. Masih ada beberapa puluh episode lagi ya. Malam itu dia mulai, hari ini saya mau nonton satu saja ya. Enggak dua, enggak tiga, satu. Setelah nonton satu, dia bilang, waduh akhirnya nanggung. Kita nonton 5 menit lagi. Nontonlah 5 menit lagi, jadi 1 jam lagi, sudah 2 jam ya. Waduh dikit lagi, ini lagi seru ya. Kita memang ada pengecualian sekali-sekali. 5 menit lagi saja, lalu udah 3 episode, 4. Waduh lihat jam, udah kaget ya. Udah jam 4 misalnya gitu ya. Karena baca Alkitab memang kita peka waktu saudara. Waktu nonton film menarik, kita lupa semua waktu, kayak dibius ya. Tenaga 100% terus. Sudah jam 4, gemeter, harus tidur bangun jam 6 pagi. Kenapa? Kalau jalannya jam 6.30 atau 6.45 macetnya total, saudara. Kita tahu ya di Jakarta ya. Selisih setengah jam bisa selisih 1-2 jam nyampe kantor. Jadi kita bangun tidur cuma 2 jam, 3 jam. Wajar saja di kantor kita ngantuk-ngantuk, saudara. Terus di sekolah, ini kalau sekolah mungkin gaming atau yang lain ya. Kita tahu saudara apa yang benar, kita tahu apa yang baik. Tetapi yang kita lakukan exactly opposite. Kita memilih, kenapa saudara? Karena hati kita menginginkan apa yang jelek saudara. Kita sendiri tahu itu tidak baik untuk kesehatan. Saya tidak ngomong nonton itu tidak boleh saudara. Kita jangan sampai ekstrim, sampai nonton bioskop tidak boleh, apa semua tidak boleh. Bukan itu poinnya saudara. Tetapi kita punya kedagingan, itu menghantar kita untuk menginginkan apa yang kita tahu tidak bisa. Ini contoh pertama. Ambil contoh yang berikutnya ya. Kita tahu juga ya saudara, urusan menurunkan berat badan ini untuk orang-orang tertentu ya. Kalau masih umurnya ya 20-an itu enggak jadi soal, makan 2 piring, 3 piring, tetap langsing ya. Itu ada anugerah Tuhan, metabolisme bagi orang-orang yang masih muda saudara ya. Tetapi bagi yang sudah 30-40 ke atas ya, makan sepiring kecil saja berat bisa naik ya. Nah sekarang kita tahu ya, kita berusaha untuk menurunkan misalnya berat badan. Tapi sekali lagi kita tahu apa yang baik. Yang baik apa? Jaga makanan. Jangan kelebihan gula misalnya kayak gitu ya. Ini bukan seminar kesehatan saudara, tapi kita tahulah apa yang baik ya. Tetapi pada prakteknya kita selalu akan buat pengecualian. Sudahlah hari ini nih kita udah capek kerja. Tambah sedikit lagi. Hari ini tambah sedikit, besok tambah sedikit lagi, lama-lama balik lagi jadi 2 piring. Atau kita juga tahu ya, otak kita ini selalu menipu kita karena otak ini pengen gula, saudara. Jadi kalau kita sudah tahu makan 1 porsi cukup, otak kita akan bilang makan lagi. Caranya apa? Dalam pikiran ini dia minta gula, dalam hati kita, kalau ada yang manis enak juga ya. Tadi barusan makan asin. Makan puding manis atau apa yang manis ya, dessert dan lain-lain. Lama-lama akhirnya kita tahu ya, kita akan terus numpuk dan kelebihan. Jadi dalam hal sehari-hari saja saudara, dalam hal tidur, dalam hal kedisiplinan, dalam hal makanan, dalam hal olahraga, kita tahu kita sering ditipu saudara. Tetapi hal yang lebih menakutkan lagi adalah hal yang tidak terlalu kelihatan. Apa itu? Misalnya kesombongan, misalnya kesucian, misalnya kekudusan dalam pemikiran. Kita enggak sadar saudara. Orang sombong tidak sadar dia sombong. Ya, biasanya enggak sadar ya. Kalau ditanya Bapak Ibu sombong, kita langsung pikir ya kalau kita ngomong tidak, itu mungkin ciri kita sombong ya. Kalau ngomong iya agak enggak rela misalnya gitu ya saudara. Agak sulit ya, hal-hal yang enggak kelihatan sulit untuk kita pahami. Sombongan hidup, keangkuhan, terus ya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang kotor. Hawa nafsu yang hancur saudara. Yang kemudian pelan-pelan menuntun kita sampai akhirnya hancur lebur. Makanya tidak sedikit orang jatuh ke perselingkuhan, perzinahan. Dan banyak lagi, ada yang perjudian, ada yang kena obat-obatan dan banyak hal lagi. Kita diderek saudara. Kita itu hidup di dalam tawanan.
sebelum kita kenal Tuhan. Tetapi nanti pertanyaan, loh kita kan sudah kenal Tuhan, kenapa kita masih seperti ini, Saudara? Nah ini bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama di dalam Roma pasal 7 ini sebenarnya adalah kondisi orang yang belum diselamatkan, loh Saudara. Bukan orang yang sudah diselamatkan. Yaitu adalah kondisi yang mana orang tersebut tidak punya pilihan lain. Dia hanya ikut saja. Keinginan dosa itu dia ikut terus. Dia tidak bisa memilih yang lain. Ini adalah kondisi orang yang tidak diselamatkan, Saudara. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana dengan kita? Kita bagaimana? Kita ini kan sudah diselamatkan, tapi kalau kita renungkan di dalam hidup kita, ada kecenderungan-kecenderungan yang mana kita mengikuti natur dosa. Lalu apakah kita adalah orang yang binasa? Ini ada dua bagian, Saudara. Bagian yang pertama, ayat 25, saya bacakan saja ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat 24, yang melepaskan aku dari tubuh maut ini. Ini pertama, nanti saya baca lagi ya. Pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berita baiknya, Saudara, sekali lagi ya, ini berita baiknya. Berita baiknya adalah orang yang di dalam Kristus itu tidak ada penghukuman lagi, Saudara. Kita diselamatkan oleh anugerah. Kita diselamatkan oleh anugerah, di mana Tuhan memberikan kita iman. Makanya Paulus bilang, syukur oleh karena Kristus aku dilepaskan dari tubuh celaka ini. Tetapi Saudara, jangan hanya berhenti sampai di sini. Kalau berhenti sampai di sini kita jadi fatalisme, Saudara. Fatalisme kenapa kita jadi? Ya karena kita akhirnya toleransi kepada kelemahan, kepada dosa. Kita menekankan terlalu, ini kayak pertanyaan tadi pagi ya, terlalu menekankan belas kasihan Tuhan dan lupa keadilan dia, keadilan Tuhan. Nah ini hancur hidup kita ya, antinomian ya, anti bagian ini. Nah tetapi bagian ini dilanjutkan, Saudara. Saya akan lanjutkan ya bagian ini, Saudara, yaitu bicara mengenai kelahiran baru di dalam konteks ini, yaitu hidup oleh roh. Saya akan baca lagi Roma 8 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan Roma pasal 8 ayat 6 sampai 10. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ini satu keadaan yang pasti, yaitu orang yang hidup dalam daging itu tidak mungkin takluk kepada hukum Tuhan dan hidupnya berseteru dengan Allah. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah saudara, kita bisa lihat di sini dua bagian besar ya, hidup oleh keinginan daging dan hidup di dalam keinginan roh. Hidup yang dipimpin oleh roh. Bapak Ibu, di dalam bagian ini ya, kita melihat ya, Paulus waktu melanjutkan bagian ini, dia menyatakan ada dua macam orang. Yang pertama, hidup dipimpin oleh roh. Itu yang adalah milik Kristus. Dan orang yang hidup menjadi milik Kristus, yang akan dia lakukan adalah kebalikan dari ayat yang ke-6 dan ke-7. Ke ayat yang 7 ya. Kalau ayat yang ke-7, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, maka keinginan roh kebalikannya adalah hidup harmoni dengan kehendak Tuhan, bersama dengan Tuhan. Harmoni berarti tidak menentang kehendak Tuhan. Orang yang sudah dilahir barukan, dia akan mengerti mengenai apa yang Tuhan nyatakan. Isi hati Tuhan yang tadi kita udah bicara ya. Dan kemudian waktu dinyatakan keinginan roh itu adalah hidup harmoni dengan Allah dan takluk kepada hukum Allah atau kehendak Allah. Dan di dalam keadaan ini hanya orang yang hidup oleh roh yang diberikan kemungkinan, saudara, untuk mengerti kehendak Allah dan tuntutan Tuhan di dalam hidup kita hari ini. Sekali lagi, waktu Roh Kudus sudah melahirbarukan kita, keinginan roh itu ada di dalam hidup kita, saudara. Dan diberikan kemampuan untuk tidak balik lagi ke fase pasal 7 tadi. Yaitu kita akan terus jatuh berulang-ulang di dalam siklus yang menakutkan nih. Kita seolah-olah tidak punya pilihan lain selain takluk kepada hawa nafsu.
Oh ini kan celaka ya. Itu tanda orang yang tidak diselamatkan loh saudara. Karena memang di dalam pasal 7 ini menyatakan kondisi orang yang tidak diselamatkan. Dan setelah diselamatkan ada keinginan roh di dalam hidup orang yang sudah dilahirbarukan. Keinginan roh itu yang memungkinkan orang untuk mengerti kehendak Allah. Dan waktu orang mengerti kehendak Allah, dia baru mengerti apa yang kudus, yang sempurna, yang berkenan, yang manis, yang sedap didengar. Itu yang dia kerjakan saudara. Jadi mulai ada perubahan nih. Memang dia tetap ada kelemahan. Makanya Paulus bilang, tubuh mati tetapi oleh roh kita dihidupkan. Bukan kita ngomong seluruh hidup kita hancur lebur saudara. Enggak, bukan itu poinnya saudara. Oke, jadi kita sudah menyadari bagian ini. Kita hidup di dalam roh. Kita bukan lagi hidup di dalam daging. Dan oleh sebab itu ya, kalau kita lihat ya, di dalam Efesus 5:14, ini beberapa waktu lalu saya pernah kutip juga ya. Paulus bilang begini saudara. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini kalimat yang powerful sekali, mengingatkan kita saudara. Kita jangan tidur, kita jangan lagi terlelap oleh himpitan dunia ini, tetapi bangun, bangkit dari antara orang mati. Siapa orang mati? Orang yang tidak kenal Tuhan saudara. Bangun, bangkit, supaya Kristus menjadi nyata, bersinar, bercahaya atas kita saudara. Ini panggilan saudara. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian ya, waktu kita merenungkan ini, bagaimana sih hidup sebagai tawanan roh? Poin yang paling awal adalah lahir baru. Poin yang paling awal adalah hidup dipimpin oleh roh. Ini menarik ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita renungkan hidup kita saudara, kadang yang kita akan temukan hidup kita itu kayaknya rentetan random change. Rentetan kebetulan demi kebetulan. Kita tidak bisa ngomong betul-betul dengan yakin ya, dengan yakin. Saya hari ini kerja di sini, ini pimpinan Tuhan. Berani enggak ngomong gitu? Belum tentu ya, ada yang berani saudara. Atau yang masih mahasiswa, saya memang studi ini karena Tuhan pimpin. Itu ada perbedaan dengan orang yang yakin Tuhan pimpin, dengan yang tidak yakin Tuhan pimpin ketika dia menghadapi masalah saudara. Waktu ada masalah kuliah berat enggak? Tergantung kuliah apa dulu ya saudara ya. Ada kuliah yang sangat berat, misalnya kedokteran ya. Waktu lagi praktek koas itu kan mau, ya kita tahu lah ya, agak kayak zombie. Padahal zombie nggak ada, tapi mereka kayaknya zombie ya, 3 hari nggak tidur gitu ya. Singkat cerita saudara, waktu masa-masa berat saudara, kalau orang ini tahu dia dipimpin Tuhan, dia akan melewati itu dengan satu kekuatan, Tuhan pimpin. Tetapi kalau dia nggak tahu, gampang sekali untuk undur. Sama dalam pernikahan juga gitu. Kalau kita tahu yakin benar ini pasangan yang Tuhan sediakan bagi saya. Ini adalah pimpinan Tuhan. Dan pimpinan Tuhan selalu diawali dengan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Kalau semua kecelakaan saudara, kita setelah ada masalah keluarga, kita akan banyak penyesalan dan penyesalan itu mungkin membuat kita mempertanyakan pernikahan ini. Dulu ya saya karena married by accident, terpaksa nikah. Ini bukan gosip ya. Dulu pernah punya teman ya, bukan orang Kristen. Dia pacaran, terus kita kan biasa kan kalau pertemanan kita tanya kapan merit. Waduh enggak tahu, ragu masih. Bulan depan kasih undangan ya. Kira-kira kita kaget ya. Kemarin bulan lalu kok masih enggak yakin. Sekarang sudah kasih undangan. Iya, accident dia bilang. Ya kita tahu ya saudara, dia ragu, ini kan kecelakaan saudara, dia masih ragu tetapi dia sudah terpaksa untuk menikah. Kita bayangkan nih pernikahannya macam apa ya. Ini hal yang kita tidak bisa bayangkan. Berbeda dengan orang yang memang dari awal menggumulkan panggilan Tuhan, menjaga kesucian hidup dan masuk ke dalam pernikahan yang Tuhan berkati yang kudus, yang suci. Dalam pergumulan mereka, tentu ya suami istri pasti ada pergumulan, tidak mungkin tidak ada, pasti ada saudara. Tetapi dalam pergumulan-pergumulan, kalau mereka lihat ini pimpinan Tuhan, mereka akan lewati dengan iman saudara. Kalau tidak ada poin itu, wah berat saudara. Pekerjaan sama, pendidikan studi sama, panggilan pelayanan juga sama saudara. Di dalam pelayanan mana sih yang nggak ada friksi, nggak ada benturan, pasti ada saudara. Lalu kalau kita tidak yakin ini panggilan Tuhan, pilihannya jadi gampang. Karena apa? Karena ini tidak mempengaruhi kehidupan ya. Lain kalau di dalam pekerjaan ya, ada friksi dengan bos misalnya. Aduh mau kasih surat resign, ragu. Karena belum ada pekerjaan baru ya. Atau orang, ya kalau orang-orang yang masih muda mungkin ya.
masih nekat ya. Enggak apa-apa, saya enggak kerja, belum ada anak, belum ada istri, ya nganggur 5-6 bulan enggak apa-apa ya misalnya ya. Tapi kalau yang sudah ada keluarga, anak-anaknya 4-5 saudara, dia ada ribut dengan bos, dia kan enggak berani langsung, Pak saya besok keluar. Enggak seberani itu saudara. Tetapi kalau di gereja lain saudara, karena tidak mempengaruhi kehidupan, saya enggak mau pelayanan lagi. Kenapa? Hati sakit misalnya. Tapi kalau di kantor hati sakit tetap pergi. Kenapa di dalam gereja langsung mundur, saudara? Misalnya, saudara. Tapi balik lagi ya, di mana tidak ada pergumulan atau friksi atau selek satu dengan yang selalu ada. Tetapi kalau kita lihat ini anugerah Tuhan. Meskipun ada kesulitan, ada kepahitan, kita tidak pergi meninggalkan pelayanan. Kita terus melayani dengan setia sampai kita jelas Tuhan pimpin kita ke tempat yang lain. Kita tidak akan gampang tinggalkan. Ya ibaratnya ya, kalau kita tidak gampang tinggalkan pekerjaan meskipun sulit, kenapa kita bisa berbuat hal yang sedemikian dengan pekerjaan Tuhan? Nah ini bagian-bagian yang kita bisa renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi lahir baru ini adalah satu turning point di dalam hidup kita. Dan waktu kita dilahir baru kan kita mengerti keinginan Tuhan. Dan ini yang kita kerjakan tiap hari. Nah sekarang saudara, saya akan masuk ke dalam bagian berikutnya. Yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 20 tadi, sekarang kita baca ayat 18 sampai 20. Tadi kita baca ayat yang ke-22 ya. Kisah Rasul pasal ke-20, ayat yang ke-17 sampai 21. Saya bacakan buat kita. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ini penatua di Efesus ya. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dia 3 tahun di Efesus. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. 3 tahun dia mau dibunuh terus ya. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah di dalam bagian ini, ketika orang sudah lahir baru, mengerti kehendak Tuhan, dia akan masuk ke dalam satu bagian lagi, yaitu dia mengerti status dia apa. Waktu kita dipilih, dipanggil, kita ini menyadari status kita sebagai orang yang sudah dipilih, disucikan Tuhan. Dan di dalam ayat 19 dia menggunakan kata-kata dari akar kata doulos ya, atau hamba atau budak ya. Maka di dalam ayat 19 ya, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dia menempatkan diri itu benar-benar sebagai pelayan saudara. Sekarang aja terminologi hamba Tuhan, ya ini perdebatan lah ya. Terminologi hamba Tuhan kayaknya agak lebih lebih spesial lah gitu ya, hamba ya, hamba Tuhan ya, karena ada kata Tuhan jadi hambanya nih kayaknya jadi tinggi saudara ya. Hamba Tuhan, tetapi kita harus memahami kata hamba ini budak ya. Dan budak zaman itu tuh beda dengan hari ini, kita tidak ada sistem perbudakan. Kita kalau punya karyawan asisten rumah tangga ya seperti itu bukan budak loh. Tapi celaka ya, kadang ada orang yang memperlakukan mereka kayak budak ya. Sehingga TKI di luar negeri pada kesusahan. Tapi balik lagi ya, terminologi ini adalah terminologi budak, melayani sebagai budak Tuhan. Maka ini akan paralel, sekali lagi ya, akan paralel dengan apa yang kita baca tadi, yang mana dia di dalam ayat 24 mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal mencapai garis akhir dan selesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau kita sadar kita ini siapa, kita akan sadar apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau kita hidup di dalam amnesia rohani, mungkin istilah tepatnya, kita lupa kita siapa ya. Atau kalau kita hidup kita tidak sadar status kita sebenar-benarnya apa, kita akan melakukan hal yang bertentangan dengan identitas asli kita saudara. Identitas aslinya Paulus, dia sadar dia budak, maka dia punya satu kerangka pemikiran, tujuan menyelesaikan tugas yang Tuhan beri kepada saya.
Kalau kita tidak sadar kita budaknya Tuhan, kita hambanya Tuhan, kita punya agenda lain, saudara, dalam hidup ini. Dan agenda lain itu akan overwhelm atau akan membanjiri atau menutupi daripada agendanya Tuhan. Yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Jadi ketutup semua sampai kita tidak tahu lagi mana yang menjadi kehendak dan panggilan Tuhan. Nah ini kalau kita ngomong ya, cara kita untuk mengevaluasi bagian ini adalah dengan kita bertanya, apa kehendak Tuhan yang saat ini saya sedang kerjakan? Kalau kita jawab itu saudara, kita boleh bergumul dan kita boleh jawab ini. Dan itu mungkin adalah beban yang Tuhan beri untuk kita kerjakan sampai kita mencapai garis akhir. Dan ini adalah hal yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi ya, tadi ya saya bilang ya misalnya ya, kita tahu misal ya, kalau di Jakarta ini macet ya, jadi nggak ada tempat yang bisa jadi ilustrasi. Tapi kalau kita lagi jalan-jalan di mall lah, misalnya kita jalan di mall, lalu kita ada janji jam 6 ada janji di mall ini. Waktu sudah sampai di situ, kita tiba-tiba lihat sebelah kiri, wih ada sale 90% ya. Waduh ini barang dikit lagi habis loh ini. Ini jam berapa? Oh jam 6 kurang 10. Pas 10 menit cukup. Langsung masuk buru-buru semua. Setelah selesai jam 6.30 ya. Kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena kita distract ya. Waktu lagi jalan kita lihat ada sesuatu yang menarik. Akhirnya kita gagal fokus kepada pimpinan dan panggilan Tuhan itu sendiri. Nah celakanya ya mungkin sales 90%-nya kalau di dalam ilustrasi atau kehidupan kita banyak ya. 90-95%, wah ada terus. Jadi kita jalan tuh kiri kanan. Enggak sampai-sampai saudara ya. Lebih celakanya lagi bukan jalan ke sana. Ini kalau kiri kanan masih mending ya, akhirnya balik juga lurus ya. Tapi waktu kiri, tambah lama tambah jauh saudara. Itu kan celaka ya. Kita punya agenda yang banyak sekali di dalam hidup. Sampai akhirnya kita lupa hal yang paling berharga yang Tuhan tugaskan kepada kita. Nah maka menyadari status identitas kita. Ini penting. Maka saudara, waktu kita baca ayat 17 sampai 21 tadi, Paulus itu menyatakan satu konsistensi aplikasi praktis atau teladan hidup dengan apa yang diajarkan. Ini nama istilah terminologinya ya, ortopraksis sama ortodoksi. Ortopraksi itu berbicara hal yang praktikal, kehidupan hari lepas hari yang menjadi satu kesaksian. Ortodoksi itu adalah berbicara apa yang dia percaya. Maka Paulus di dalam kehidupan dia selama 3 tahun di Efesus itu menggemparkan seluruh Asia loh. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal sebelumnya ya 18, 19. Menggemparkan 3 tahun saja dia menggemparkan ekonomi Efesus. Mengapa? Karena para orang-orang yang pembuat daripada patung-patung Dewi Artemis itu mulai kehilangan pekerjaan mereka. Orang pada bertobat lalu tidak ada yang beli lagi patung-patung itu untuk jadi souvenir saudara. Karena ini berhala. Lalu keekonomi mereka, kemakmuran mereka semua hancur. Maka terjadi pemberontakan atau demonstrasi besar-besaran yang mau membunuh Paulus hari itu. Bayangkan loh, 3 tahun dia di sana. Dia tiap hari kerjanya apa? Dia tiap hari kerjanya memberitakan firman Tuhan, mengajar di ruang kuliah Tiranus. 3 tahun memberitakan Injil. Terus tiap hari lakukan itu. Dalam 3 tahun saudara, ada pertumbuhan kebangunan rohani yang besar di Efesus. Sampai orang-orang di sana yang pekerjaannya terganggu karena Paulus itu demo. Bayangkan ya saudara. Jadi 3 tahun dia melayani seperti budak. Dan memang budak ya kalau kita ngomong tadi ya. Melayani terus 3 tahun. Terus tiap hari. 3 tahun mungkin kita pakai buat apa ya, nggak tahu juga ya saudara. 3 tahun lewat cepat loh. Pandemi aja udah mau 3 tahun ya. Yang tadi sekolah online mungkin baru SMA, ini bentar lagi mau tamat. 3 tahun sudah, atau yang kuliah sebentar lagi 1 tahun lagi mau tamat saudara. Cepat sekali, tetapi biarlah waktu kita renungkan ini, orang yang mengerti tujuan, dia akan tahu apa yang dia kerjakan hari ini dan dia akan mengerjakannya dengan tekun dan setia. Tapi kalau dia tidak tahu saudara, dia tidak lakukan apapun juga karena tidak tahu mau kemana. Berikutnya saudara, sekarang saya akan masuk lagi ke dalam bagian berikutnya. Di dalam ayat ke-20, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Meskipun dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh orang Yahudi ya. Baik di perkumpulan umum maupun di dalam rumah.
senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Kristus. Ini tadi kita udah bicara ya. Dan sekarang saudara, saya akan ajak kita untuk merenungkan satu bagian lagi. Setelah dia lahir baru, dia mengetahui kehendak Allah, dia menyadari statusnya. Sekarang bagian yang keempat adalah berbicara mengenai discernment, membedakan pimpinan Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam dinamika yang dinyatakan di dalam pelayanan. Nah, sekarang ada beberapa bagian yang kita mau baca saudara ya. Kita akan lihat misalnya di dalam Kisah Rasul 19 ayat 21. Ini saya ajak kita lihat slide dalam bahasa Inggris ya, karena di dalam bahasa Indonesia beda. Tetapi saya juga ajak kita sembari melihat bahasa Indonesianya ya. Now after these events, Paul resolved in the spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. Di dalam LAI ada beda ya. Di dalam LAI tidak ada kata roh di situ, tetapi dalam bahasa asli ada ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 19 ayat 21, kita melihat ada kepekaan yang Tuhan sudah beri kepada Paulus. Dia sudah menentukan di dalam roh untuk apa? Pergi ke Yerusalem, ini yang pertama, dan kemudian ke Roma. Dia diberikan kepekaan oleh Tuhan. Jadi dia menyadari bagian ini dia harus pergi. Kepekaan itu bagaimana? Ya macam-macam ya, mungkin ada, ini kita ngomong kemungkinan ya saudara ya, ini enggak dinyatakan dalam Alkitab. Tapi kalau kita selidiki beberapa bagian ini, kita menyadari ada hal-hal yang menurut kita kebetulan, tetapi itu atas penentuan Tuhan. Misal, pada tahun 49, itu Raja Claudius mengeluarkan satu keputusan bahwa semua orang Yahudi itu harus keluar, baik Yahudi Kristen maupun bukan, harus keluar dari Roma. Mereka keluar dari Roma, yaitu Aquila dan Priscilla dan Aquila, ya, pergi dari Roma, terus mendaratlah di Korintus. Paulus hari itu juga di Korintus, 18 bulan mereka bareng-bareng, saudara. Dan waktu mereka bersama, saya percaya ini adalah bagian di mana Paulus dan Aquila dan Priscilla saling sharing apa yang terjadi di Roma. Mungkin sekali lagi ya, mungkin pertemuan itu memberikan sedikit kepekaan bahwa Paulus akhirnya harus pergi ke Roma. Karena dia nanti tulis surat Roma ya waktu di Efesus. Jadi Paulus nanti tulis surat Roma waktu dia di Efesus 3 tahun itu. Nah jadi dia ada satu kepekaan harus pergi ke Roma. Bagaimana peristiwa dia bisa ada kepekaan itu? Macam-macam, ya tadi satu kemungkinan. Mungkin ada kemungkinan lain yang kita tidak tahu. Tetapi Tuhan ketika menyatakan kehendaknya, dia akan menggunakan berbagai instrumen untuk kita peka, saudara. Ambil ilustrasi yang agak sehari-hari ya saudara. Kalau orang yang udah menikah, melihat orang yang belum menikah, kita tahu mana yang kasih sinyal. Yang masih jomblo nggak tahu saudara. Kadang kita yang sudah tahu ini agak rasa kurang sabar ya. Kamu itu sinyal sudah kencang ya. Itu kalau kita ngomong udah 5G sudah 5G. Tapi kamu masih kok nggak bisa nangkap ya. Ada apa ini? Ada yang sinyalnya kurang nyambung. Kita langsung pertemukan saja di meja makan ya biar cepat ya. Daripada habis 1-2 tahun lagi dan nanti ada hal-hal lain. Kita tahu sinyal-sinyal dan lain-lain. Kita tahu. Dan bagian yang kita bisa lihat ya, di dalam bagian ini kepekaan untuk menangkap sinyal itu dinyatakan nih di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Nah di dalam bagian ini sekali lagi Paulus sadar itu adalah satu kepekaan yang Tuhan beri. Nah sekarang hal ini ternyata itu berpadanan dengan apa yang di awal di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15 ya. Kita mungkin tidak usah baca lagi. Ananias menyatakan isi hati Tuhan yang akan dinyatakan kepada Paulus. Bahwa orang ini akan banyak menanggung penderitaan oleh namaku. Dan dia akan memberitakan ini baik orang Yahudi, orang Yunani, bangsa-bangsa dan raja-raja. Akan menanggung banyak penderitaan. Dan hari itu pada waktu kita ngomong di Efesus ya. Dia sudah diberikan kepekaan untuk menjalani panggilan memberitakan Injil Tuhan. Dan banyak penderitaan. Nah sekarang bagian yang tricky, sekarang kita lihat di dalam pasal 21 ayat 4. Jadi Paulus di dalam pasal 20 ayat 22 sampai 24 kita sudah bahas ya. Dia bilang dia tawanan roh, dia tahu dia harus pergi dan seterusnya. Sekarang di dalam pasal 21 ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid. Dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihat Paulus
supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ini menarik loh. Kenapa? Karena ada murid-murid yang juga, ya karena ada bisikan roh, maka murid-murid itu menasihat Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Ini kadang kalau kita baca sekilas ya, kelihatannya apa yang menjadi pernyataan yang diterima oleh Paulus dengan yang diterima murid-murid, ini kelihatannya kontradiksi. Satu disuruh pimpin ke sana, satu lagi oleh karena bisikan roh, mereka ngomong ke Paulus jangan pergi. Berikutnya ya, tadi kita sudah baca ayat 10 sampai 11 ya, 12 ya. Kita membaca mengenai Agabus. Agabus ambil ikat pinggang Paulus. Ikat pinggangnya bukan ikat pinggang modern zaman ini, karena nggak cukup untuk ikat kaki dan tangan, tapi itu adalah kayak kain panjang gitu. Setelah murid-murid lihat apa yang Agabus nyatakan, mereka menyatakan di dalam ayat 12 ya. Kita lihat 12 sampai 14 ya. Kisah Rasul 21, 12 sampai 14. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadi saudara, ada bagian yang penting di sini yaitu discernment, membedakan mana yang menjadi pernyataan kehendak Tuhan, mana yang bukan, atau mana yang salah penafsiran. Di dalam bagian ini gimana saudara? Kadang kita ya sekilas baca kayaknya ada tension di sini. Tapi untuk disingkat saja ya, di dalam bagian ini justru ini unik. Karena apa yang diterima oleh murid-murid itu mengkonfirmasi bahwa memang waktu Paulus akan pergi ke Yerusalem, akan banyak penderitaan yang akan dialami oleh Paulus waktu Paulus pergi. Seperti yang dinyatakan Agabus, di Yerusalem dia akan diikat dan diserahkan ke bangsa lain. Ini mengkonfirmasi apa yang sudah Paulus terima, yaitu sengsara penjara menanti aku dari kota ke kota. Nah sekarang pertanyaan, lalu kenapa para murid itu menyarankan hal yang berbeda? Nah sekarang ya kita masuk ke dalam respon atau interpretasi kesusahan yang akan dialami Paulus. Mereka interpretasi ini dari sudut pandang mengasihi. Orang yang mencintai Paulus ya, yang mencintai Paulus, tahu Paulus pergi ke sana akan banyak penderitaan. Mereka ngomong apa? Paulus silakan pergi. Oh enggak mungkin ya saudara ya. Itu mah mau jeblosin orang ke dalam penderitaan. Mereka akan ngomong jangan pergi ke sana. Kan Tuhan sudah kasih tahu banyak penderitaan ke sana. Jangan misalnya gitu. Kalau kita mau ngomong pelayanan di tempat manapun bisa berbuah. Pelayanan misal ya. Mereka akan menyatakan ini dalam kasih. Makanya mereka mohon Paulus jangan pergi. Tetapi di sini penting. Yaitu apa? Sekali lagi ya. Orang yang tahu visi Tuhan akan terus maju karena dia tahu Tuhan sedang pimpin. Kalau tidak, jalan itu akan gampang ke kiri ke kanan ya. Tidak tentu orang yang ngomong itu jahat ya saudara. Seperti murid-murid, bahkan Lukas juga ikut-ikutan ya. Ini di dalam pasal 21 ayat 12 itu kan dibilang ya. Mendengar itu kami, berarti Lukas juga termasuk di situ. Lukas ikut-ikutan, jangan pergi Paulus ya misalnya gitu ya. Jadi mereka karena mencintai Paulus, tidak ingin Paulus sekali lagi menderita. Ambil contoh sederhana ya. KKR, Kapin beberapa tahun lalu di Kuamki Lama, kita tahu ya. Mungkin ada Bapak Ibu pernah dengar juga. Itu ada perang suku, udah ada korban jiwa yang jatuh ya. Perang suku dan Patong hari itu lagi mau adakan Kapin dan ambil keputusan. Saya mau jalan ke tengah-tengah orang yang lagi perang itu. Kira-kira gimana kalau kita ada di sebelah kiri kanan Patong? Kita ngomong, jangan Patong, ya kira-kira gitu ya. Kita kan nggak mungkin, oh harus pergi, kan itu kan sesuatu hal yang kayaknya agak kurang reasonable ya. Jadi inilah yang kita bisa lihat ya. Jadi tidak tentu orang yang mengatakan jangan pergi itu pasti hati motivasinya jahat, belum tentu. Tetapi di dalam respon kasih dan di dalam keadaan yang kurang memahami keseluruhan visi Tuhan, mereka mengatakan jangan pergi. Tetapi tanggung jawab balik lagi kepada orang yang menerima visi Tuhan. Dalam bagian ini siapa? Paulus menerima jelas yang menjadi visi dan pernyataan Tuhan. Maka dia bilang, jangan kamu membuat hatiku berduka. Itu dia bilang. Ya, tadi ya. Kenapa kamu menangis dan mau menghancurkan hatiku? Paulus juga sedih gitu loh ya. Bukan hati baja yang kayak stoik yang nggak ada emosi ya. Paulus juga hatinya hancur ya. Baru dia bilang, aku rela bukan aja untuk diikat tapi untuk mati di Yerusalem karena nama Tuhan. Dia tahu panggilan dia.
dan orang yang tahu panggilan, saudara. Akan jalan terus. Ini seperti tadi Yeremia kita lihat. Nah sekarang, dari discernment, itu kemudian menghantar kepada konfirmasi demi konfirmasi. Jadi ini beberapa tahapan ya saudara, yang saya harap pada waktu kita harap bersama-sama ya, pada waktu kita menjalani kehidupan kita dalam menggumulkan kehendak Tuhan, kita perlu memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Baru mungkin kita melakukan discernment. Kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan panggil, mau discern apa ya? Kita mau menganalisa apa? Enggak ada yang dianalisa gitu. Nah sekali lagi kita akan melihat, pada akhirnya kita akan lihat terus, bukan hanya pernyataan Tuhan kepada Paulus, tetapi ada konfirmasi demi konfirmasi. Sekarang saya akan ajak kita lihat beberapa bagian saja ya. Kisah Rasul 23 ayat 11. Kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya, ini setelah Paulus dihakimi massa ya, di Yerusalem ya, ditangkapin. Saya tidak ceritakan ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri bagian ini, terlalu panjang. Tapi ini sangat-sangat menarik ya untuk kita mengetahui konteksnya. Setelah dihakimi, dipukulin dan seterusnya, pada malam itu, malam berikutnya, ayat 11 ya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Di sini ada satu konfirmasi di dalam bagian yang tadi kita baca ya, di dalam pasal 19 tadi, ayat 21, yaitu Paulus ingin pergi ke Yerusalem dan mau pergi ke Roma. Dia ke Yerusalem ngapain? Dia ke Yerusalem itu bukan cari perkara loh saudara. Dia itu lagi bawa persembahan orang-orang umat Tuhan ya, baik Israel, orang Yahudi Kristen maupun non Yahudi Kristen, bawa persembahan untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Ini persembahan kasih, dia bawa persembahan kasih. Di dalam bagian ini dia mengalami banyak kesulitan. Tetapi saudara, ayat 11 itu ada konfirmasi. Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu. Wah ini kita bersyukur loh, kita melihat bagian ini. Kenapa? Karena di dalam hidup kita, hari lepas hari, kalau kita setia melayani Tuhan dan melakukan yang Tuhan ingin kita kerjakan, pasti ada konfirmasi dan kekuatan dari Tuhan. Pasti ada saudara. Dan ketika kita tahu ya, jalan yang kita tempuh meskipun banyak air mata, darah mungkin ya, tetapi sekali lagi ada kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Ini konfirmasi itu penting sekali saudara. Dan bukan hanya di dalam bagian ini ya. Dalam ayat 27, pasal 27, ayat 23 sampai 26. Ini cerita tentang karam kapal. Karam kapal ya, kita tidak bahas lagi karam kapalnya ya. Paulus sudah ngomong jangan, mereka masih ngotot ya. Jadi mereka mengalami kesusahan, kenapa? Karena tidak mendengarkan Paulus yang tahu akan ada kesulitan ya. Nah tapi singkat cerita, setelah ada kesulitan besar, di dalam ayat 23, pasal yang ke-27, ayat 23 sampai 26, tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ini luar biasa ya, kenapa? Tuhan melindungi seisi kapal ini karena satu orang yang taat akan kehendak Tuhan. Oh ini kalau kita ingat kapal mau kandas nih, kita pasti langsung ingat Yunus. Yunus kebalikan saudara. Karena satu orang yang melawan kehendak Tuhan, satu kapal itu mau hampir binasa. Jadi orang yang adalah umat Tuhan, kalau tidak menjalankan kehendak Tuhan bisa mengakibatkan kutuk bagi orang lain. Tapi dalam case ini Paulus yang taat menjadikan berkat bagi banyak orang. Nah hidup kita juga begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita kalau lihat terus ya, saya mungkin singkatkan saja bagian terakhir ya. Kalau kita lihat ya, Paulus pada akhirnya itu dipenjara bertahun-tahun. Dia dipenjara itu mulai dari tahun 57 sampai 59. Itu waktu kita baca di dalam pasal 27 ini perjalanan dia mau ke Roma ya. Tapi sebelumnya dia diadili oleh Felix. Felix itu jahat sekali ya.
Kenapa? Karena Felix itu penjarain dia 2 tahun tanpa diadili karena takut kepada orang Yahudi. Karena ingin mendapatkan hati orang Yahudi dan ingin dapat suap ya. Nanti saudara bisa baca sendiri ya. Lalu ganti ke Festus, ganti ke Agripa. Agripa ini raja, tapi raja orang Yahudi karena pada waktu itu dipimpin oleh Herodes ya, orang non Yahudi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat perjalanan Paulus itu betul-betul pada akhirnya di dalam banyak kesempatan dia menyatakan satu testimoni bagaimana dia bertobat. Panggilan dia, pertobatan dia, dan apa yang dia mau kerjakan itu dia beritakan terus. Mulai di hadapan orang Yahudi, di hadapan Felix, di hadapan Festus, di hadapan Agripa. Terus, ini luar biasa saudara. Terus dia alami satu demi satu, karam kapal. Lalu waktu kapal mendarat di Malta, dia dicatok ular. Orang pikir dia akan mati. Tidak. Kenapa? Karena waktunya belum sampai saudara. Ini sesuatu hal yang kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi Paulus. Sampai akhirnya di dalam bagian yang terakhir, itu Paulus terus dipenjara ya. Saya akan baca ya bagian terakhir ya. Di dalam Kisah Rasul 28 ayat 30. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima seorang yang datang padanya dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Tetapi saudara, catatan bagian lain, tidak lama setelah itu Paulus itu kembali di penjara ya. Dan bagian ini rumah yang disewa itu juga gambaran satu pembatasan ya. Tapi para ahli melihat ya Paulus itu terus di penjara. Waktu dia sampai ke Roma, sebentar dia akan dipenjara di rumah. Penjara rumah sampai 5-7 tahun. Sempat bebas sebentar tapi masuk penjara lagi dan kemudian sampai mati di bawah pemerintahan Nero. Saudara. Jadi dia terus memberitakan Injil terus sampai akhir menyelesaikan. Itulah yang tadi kita lihat ya di dalam Kisah Rasul 20 ayat 21 dan seterusnya. Dia bilang, bagiku nyawa itu hilang tidak apa. Yang penting aku menyelesaikan garis akhir pertandingan itu. Dan memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ini satu kehidupan yang sekali lagi dia mengatakan ya, hidup sebagai tawanan roh. Dia diberikan visi, diberikan beban oleh Tuhan dan dia terus jalan. Di dalam perjalanan diberi konfirmasi, diberi kekuatan Tuhan. Dan ini juga menjadi panggilan kita saudara. Karena janji yang Tuhan beri kepada Paulus itu juga janji yang dia beri kepada kita. Waktu kita baca Matius 28, dia bilang, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini merenungkan keseluruhan tema ini ya. Apa itu hidup sebagai tawanan roh? Dan bagaimana hidup sebagai tawanan roh? Hidup sebagai tawanan roh adalah hidup yang dilahirbarukan, yang dipimpin, menerima visi Tuhan. Ketika menerima visi Tuhan, kita mengerti tujuan panggilan kita. Di situ kita mulai melakukan discernment, menganalisa panggilan, menganalisa hal-hal yang ada di sekitar kita supaya kita tidak menyimpang kiri kanan, saudara. Kita terus jalan, mengerjakan panggilan Tuhan. Dan kita pada waktu jalan banyak kesulitan, banyak penderitaan seperti Paulus, mau dibunuh, diapain saudara. Kita akan menerima kekuatan dari Tuhan, saudara. Sampai akhir kita ketemu Kristus kali kedua. Biarlah saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hidup kita yang sementara ini boleh menjadi hidup yang Tuhan pakai jadi berkat. Tuhan pakai, Tuhan ubahkan, Tuhan kuduskan menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Biarlah kita melihat hal yang di sekeliling kita. Biarlah kita baca firman dengan sungguh-sungguh. Kita merenungkan firman tiap hari. Dan saya percaya kita semua akan menerima satu pernyataan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi makin gentar dalam keseharian kami. Kami boleh tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Kami yang menyimpang kiri kanan Tuhan, kiranya ampuni kami. Kami yang mendukakan Tuhan, Tuhan juga kiranya berbelas kasihan kepada kami. Tapi kami mohon di dalam anugerah Tuhan, Engkau boleh mengampuni, mengasihi kami, menarik kami, memakai kami, menjadi saluran berkat kepada orang yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan ya Tuhan kami membuang hidup kami, waktu hidup kami ini sia-sia. Tapi biarlah hidup kami ini boleh dipakai di tangan Tuhan, yang boleh menjadikan kami orang-orang yang berbagian, melakukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Biarlah hati kami juga hancur ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang meregang nyawa di dalam dosa, orang-orang yang mengkompromikan iman mereka, orang-orang yang mungkin dalam kelemahan. Dan biarlah Tuhan memakai kami, menguatkan mereka, dan saling menguatkan satu sama lain. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya sekali lagi Tuhan yang boleh menolong dan menopang keberadaan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.